Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Ayat di atas diambil dari kitab 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, Dia telah menyelamatkan kita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kebaikan Tak Terhingga, ditulis oleh Arthur Jackson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Seorang karyawan restoran cepat saji bernama Kevin Ford tidak pernah membolos satu kali pun selama 27 tahun ia bekerja. Setelah tersebarnya sebuah video klip yang menunjukkan rasa syukurnya saat menerima hadiah sederhana atas pengabdiannya selama beberapa dekade, ribuan orang bergandengan tangan untuk ikut menunjukkan kebaikan kepadanya. Sungguh seperti mimpi yang jadi kenyataan, ujar Kevin saat menerima uang sejumlah $250.000 yang digalang orang-orang hanya dalam waktu seminggu. Yoyahin, Raja Yehuda yang dibuang, juga menerima kebaikan tak terhingga. Setelah ia dipenjara selama 37 tahun, Raja Babel bermurah hati membebaskannya. Raja Babel menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyahin, Raja Yehuda,
Dengan melepaskannya dari penjara, Raja Babel berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyahin diberi kedudukan baru, pakaian baru, dan tempat tinggal baru. Kehidupan barunya itu didanai sepenuhnya oleh raja. Kisah ini menggambarkan apa yang terjadi secara rohani ketika orang-orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus diselamatkan dari keterpisahan dengan Allah, tanpa andil mereka sendiri maupun orang lain. Mereka dibawa dari kegelapan dan kematian menuju terang dan kehidupan. Mereka diterima masuk ke dalam keluarga Allah, hanya karena kebaikan Allah yang tak terhingga. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa perbuatan baik dari orang lain yang mengingatkan Anda pada kebaikan Allah? Bagaimana Anda menanggapi kebaikan Allah yang menyambut Anda ke dalam keluarganya hanya karena apa yang telah dilakukan Yesus? Hal ini patut kamu ketahui. Nabi Yeremia sering disebut nabi yang meratap karena kitab nubuatnya beberapa kali menyebutkan tentang air mata, termasuk yang keluar dari kesedihannya sendiri. Misalnya, Yeremia 9 ayat 1 menyatakan, "Sekiranya kepalaku penuh air, dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang puteri bangsaku yang terbunuh." Yeremia 13 ayat 17 menambahkan, "Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan." Yeremia tidak segan-segan menangis. Sejumlah ahli Alkitab berpendapat bahwa sebagian orang mengira Yesus adalah Yeremia karena dia juga tidak segan-segan meneteskan air mata. Kita selamat bukan karena perbuatan baik. Titus 3 ayat 4-5 berkata demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dunia mengajarkan sebuah prinsip bahwa kunci untuk mendapatkan keselamatan kekal adalah banyak melakukan amal kebaikan. Karena itu kita harus sering-sering menolong orang lain, memberi sedekah kepada fakir miskin dan sebagainya. Di mana semua itu adalah investasi yang sifatnya kekal. Namun Alkitab menyatakan bahwa kebajikan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh orang berdosa adalah seperti kain kotor. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sebanyak apapun amal dan kebaikan yang dilakukan takkan pernah mengubah status berdosa di pemandangan Allah. Kecuali jika orang berdosa mau datang kepada Kristus, mengakui segala dosa-dosanya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta percaya bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosanya, sehingga Ia memiliki status baru yaitu bukan lagi sebagai seteru Allah, melainkan diangkat sebagai anak-anak Allah. Inilah yang menjadi titik tolak seseorang untuk menerima keselamatan. Sebab,
Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, setelah diselamatkan dan hidup sebagai manusia baru. Arah dan tujuan hidup manusia pun menjadi baru, yaitu tertuju kepada Kristus dan tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perbuatan baik kita, sebaik apapun, ternyata bukan kendaraan yang bisa mengantarkan kita menuju keselamatan. Dan itu secara tegas dikatakan Paulus dalam suratnya kepada Titus. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi oleh rahmat-Nya, berdasarkan kemurahan Allah dan atas kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang membuat kita berhak menerima keselamatan. Perbuatan baik itu penting, itu benar, tapi perbuatan baik tidaklah menyelamatkan. Berbuat baik adalah sesuatu yang secara otomatis seharusnya kita jalankan ketika kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Perbuatan baik bukan sumber keselamatan, melainkan merupakan buah Roh yang hidup di dalam kita ketika kita menjadi orang percaya. Dalam Titus 3 ayat 5 disebutkan bahwa perbuatan baik itu tidak mendatangkan keselamatan. Tetapi perhatikan pula bahwa dalam Yakobus 2 ayat 2 ada ayat yang berkata, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Perbuatan baik yang merupakan buah Roh merupakan satu dari perbuatan nyata dalam melakukan firman. Dan itulah yang kemudian akan menjadikan iman kita sempurna. Keselamatan hanya ada dalam Kristus, dan itu diberikan cuma-cuma sebagai bentuk rahmat atau kasih karunia Tuhan kepada kita. Keselamatan merupakan rahmat Tuhan yang diberikan lewat Yesus Kristus. Perbuatan baik bukanlah sarana utama untuk mendapatkan keselamatan kekal, tapi merupakan buah dari keselamatan. Karena itu, mari membuka hati kita untuk menerima Yesus sepenuhnya yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Lalu jadilah pelaku-pelaku firman yang di dalamnya penuh dengan perbuatan baik kepada sesama tanpa terkecuali sebagai buah keselamatan kita. Apakah yang dimaksud dengan permandian kelahiran kembali? Kadang-kadang orang Kristen mengalami amnesia rohani. Karena lupa dari mana mereka berasal, mereka tidak lagi memperlihatkan belas kasihan kepada anggota keluarga, tetangga, dan sesama warga yang tidak seiman. Oleh karena itu, Rasul Paulus menghimbau orang percaya untuk mengingat kehidupannya sebelum mengenal Kristus. Sebab kita dahulunya bodoh, tidak taat, tersesat, diperbudak oleh berbagai hawa nafsu dan kesenangan, melewatkan hari-hari kita dalam kedengkian dan iri hati, dibenci orang lain dan dibenci satu sama lain.
Namun ketika kebaikan dan kemurahan hati Allah, Juru Selamat kita nyata, Ia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, melainkan karena kemurahan-Nya sendiri, melalui permandian kelahiran kembali dan pembaharuan Roh Kudus, yang dicurahkan-Nya kepada kami secara melimpah melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sangat mudah untuk menjadi sombong dan bertindak sok benar terhadap mereka yang terhilang ketika kita melupakan kondisi kapal kita yang karam sebelum diselamatkan. Kebaikan dan kebaikan Allah lah yang menjangkau kehidupan kita yang kacau dan penuh dosa dan menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Itu adalah belas kasihan Allah, melalui permandian kelahiran kembali dan pembaruan Roh Kudus, yang dengan murah hati dicurahkan kepada kita, melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita, jelas Paulus. Permandian kelahiran kembali, mengacu pada kelahiran kembali. Kata Yunani untuk mencuci dalam Titus 3 ayat 5 menggambarkan tindakan menyucikan sesuatu secara menyeluruh. Regenerasi berarti mengambil sesuatu yang sudah ada dan menjadikannya baru lagi atau memulai dari awal. Secara harfiah, ini berarti kelahiran kembali. Pekerjaan pembaruan Roh Kudus ini digambarkan sebagai penyucian, dan penyucian dalam Yehezkiel 36 ayat 25-27 berkata, Aku akan memercikkan air bersih kepadamu, sehingga kamu menjadi tahir. Aku akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhalamu. Aku akan memberimu hati yang baru dan menaruh semangat baru di dalam dirimu. Aku akan menyingkirkan darimu hatimu yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Dan aku akan menaruh rohku di dalam kamu dan menggerakkan kamu untuk mengikuti ketetapan-ketetapanku dan berhati-hati dalam menaati hukum-hukumku. Berbicara tentang permandian kelahiran kembali, Yesus berkata, "Tidak seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa dilahirkan dari air dan roh. Manusia hanya dapat mereproduksi kehidupan manusia, tetapi Roh Kudus yang melahirkan kehidupan rohani." Lanjut Yesus. Sebelum kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, kita telah mati dalam pelanggaran dan dosa kita, menaati iblis, mengikuti cara-cara dunia, dan hidup hanya untuk memuaskan hasrat dosa kita. Secara alami, kita sudah mati, dan secara alami kita pantas mati. Tidak ada yang bisa kami lakukan atau katakan yang akan mengubah kami. Kita tidak mempunyai harapan tanpa Roh Allah. Ini menjelaskan mengapa Yesus mengatakan kepada Nikodemus, "Kamu harus dilahirkan kembali." Saat diselamatkan, sifat manusia yang rusak mengalami transformasi yang radikal dan ajaib oleh Roh Kudus. Kita tidak lagi mati secara rohani dan dihidupkan kembali di dalam Kristus. Baptisan air adalah gambaran yang indah tentang permandian kelahiran kembali, sebab kamu telah dikuburkan bersama dengan Kristus pada waktu kamu dibaptis, dan bersamanya Anda dibangkitkan ke kehidupan baru karena Anda percaya akan kuasa Allah yang perkasa, yang membangkitkan Kristus dari kematian. Anda mati karena dosa-dosa Anda dan karena sifat dosa Anda belum dihilangkan. Kemudian Allah menghidupkan kamu bersama-sama dengan Kristus, karena Ia telah mengampuni segala dosa kita. Permandian kelahiran kembali
adalah sebuah metafora untuk pembersihan rohani secara menyeluruh dan penghapusan dosa-dosa kita. Ketika kita berseru kepada nama Tuhan, dosa-dosa kita dihapuskan. Ketika orang berdosa percaya kepada Yesus Kristus, dia dibenarkan atau dinyatakan benar oleh Allah melalui pengorbanan kematian anaknya. Pekerjaan Kristus adalah pembenaran. Pada saat yang sama, melalui kuasa Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita, permandian kelahiran kembali menyucikan kita dari segala dosa. Sekaligus kita dibenarkan, dikuduskan, dan dibenarkan dalam nama Yesus Kristus oleh Roh Kudus Allah. Artinya, siapapun yang menjadi milik Kristus sudah menjadi manusia baru. Kehidupan lama telah hilang, kehidupan baru telah dimulai. Keselamatan dan pembasuhan generasi yang radikal dan transformatif semuanya merupakan perbuatan Tuhan. Oleh karena itu, orang percaya tidak mempunyai ruang untuk kesombongan rohani. Kita harus tetap rendah hati dan berbelas kasih terhadap orang-orang yang tidak beriman, sambil mengingat untuk menunjukkan kebaikan dan kasih yang sama seperti yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa, terima kasih untuk kebaikan dari pengampunan-Mu. Yesus bayar semua utang dosaku, dosa bagai kirmizi, jadi putih bersih. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin.
Shalom.